ditemukan di Mapolres Bitung akan melaksanakan konferensi pers sehubungan dengan kasus pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam dan senapan angin di Kecamatan Ranubulu, Kota Bitung. Itu kegiatan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kapolres dan Kapolres. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Umas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan wartawan yang ada di Kota Bitung. Di sore hari ini kita akan rilis terkait penanganan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bitung, yaitu terkait dengan perkara penganiayaan. Kemudian juga ada penyerangan terhadap anggota kita, 2 orang anggota kita luka, yaitu Kasat Samapta dan juga Kanit Turjawali. Untuk perkaranya adalah kita melakukan penangkapan terhadap kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan senapan angin yang terjadi di Kecamatan Ranubulu, Kota Bitung. Kemudian kita juga melakukan tindakan tegas yang terukur karena yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas kami yang akan melakukan penangkapan. Untuk modus operandinya, pelaku menganiaya 2 orang korban. Jadi sebelumnya pelaku menganiaya 2 orang korban, yaitu ibu kandungnya sendiri sampai terkapar dan juga luka di telinga dan kondisinya juga parah. Sekarang yang bersangkutan dirujuk di Manado, rumah sakit di Manado. Kemudian juga ada warga sekitar yang ditembak dengan senapan angin, tembus di dadanya. Kemudian anggota kita juga ada luka terkena sabetan di betis, di lutut sebelah kiri. Kemudian juga anggota kita satunya lagi, Kanit Turjawali, terkena tebasan di kelingking tangannya sebelah kiri. Kemudian untuk tempat kejadian, yaitu terjadi di Kelurahan Pinang Sukulan, lingkungan 1 RT 03, Kecamatan Ranubulu. Untuk waktu kejadian, hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekitar jam 6 pagi. Jadi waktu kejadiannya jam 6 pagi. Untuk kronologis, yang pertama adalah jam 6 pagi, pelaku menganiaya korban pertama, yaitu ibu kandungnya sendiri atas nama Rince, sehingga mengalami luka sayatan senjata tajam di telinga kanan dan bengkak dahi. Nah, bengkak dahi ini kemungkinan akibat pukulan. Kemudian juga ibunya sempat hampir kritis, kemudian kita rujuk ke rumah sakit yang ada di Manado. Kemudian yang kedua, sekitar jam 9.30, pelaku melepaskan tembakan senapan angin dan mengenai korban kedua, yaitu tetangganya yang bernama Dolvi, yang saat itu berada di TKP, yang mengakibatkan luka tembak di dada kiri hingga menembus ke punggung. Jadi punggungnya tertembus senapan angin. Kita bersyukur yang bersangkutan masih sehat, tidak luka parah. Kemudian juga beberapa saat setelah kejadian, personel Polsek Ranubulu bersama Polres Bitung mendatangi TKP dan berupaya menangkap pelaku. Namun pelaku melakukan perlawanan sambil membawa senapan angin dan 2 bilah senjata tajam yang mengancam keselamatan petugas kita yang melakukan penangkapan. Ini senjata tajamnya yang digunakan oleh pelaku, ada di sini semua. Kemudian ini senjatanya, senapan angin. Kemudian sekitar pukul 12.45 WITA, petugas dari kepolisian menembakkan gas air mata ke dalam rumah pelaku. Namun pelaku tetap melawan dan kami juga menghimbau pada pelaku untuk mau menyerahkan diri secara baik-baik, tapi tidak ditanggapin. Berkali-kali kita memberikan himbauan, kemudian kita melakukan penembakan gas air mata dengan maksud agar pelaku mau keluar dari rumahnya dengan cara baik-baik. Namun pelaku tetap bertahan, sehingga petugas berinisiatif untuk mendatangi rumah tersebut.
Saat didatangin, pelaku melakukan perlawanan dan menyerang petugas kepolisian 2 orang. Kasat Samapta kami, AKP Korompis ya, terluka sabetan di bagian lutut ya, di betis. Kemudian 1 orang lagi anggota kami juga terluka di bagian lengannya, jari kelingkingnya terkena sabetan karena yang bersangkutan memegang tameng dan tetap disabet menggunakan parang. Sehingga anggota kami di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku tersebut. 2 petugas yang mengalami luka sayatan senjata tajam yaitu Kasat Samapta Polres Bitung, AKP Julius Korompis mengalami luka di kaki kiri, dan Kanit Surjawali Ida Ferry Montolalu mengalami luka di jari kelingking tangan. Kemudian angka kami selanjutnya, pelaku yang sudah kita lakukan tindakan tegas beserta 4 korban dan 4 orang korban ini 2 dari masyarakat ya, kemudian 2 dari petugas kami, kemudian dilarikan di rumah sakit Kota Bitung. Untuk pelaku dan ibunya kita rujuk ke rumah sakit Kando Manado. Kemudian untuk korban lainnya atas nama Dolvi, korban masyarakat yang tertembak, dirujuk rawat jalan, termasuk 2 petugas kami juga dirawat jalan. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, ancaman hukumannya 10 tahun ya. Dan pasal 351 ayat 2 KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun. Kemudian sub pasal 351 ayat 1 KUHP, ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Kemudian juga pasal 212 melawan petugas ya, ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Kemudian BB yang kami amankan, rekan-rekan bisa lihat di sini, rekan-rekan wartawan, ada parang kecil, kemudian juga parang besar, kemudian senjata senapan angin ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Silakan apabila ada wartawan yang akan disampaikan kepada kami. Pak Kapolres izin, katanya pelaku pemegang kartu kuning, apa betul? Pelaku kuning? Ya. Kita masih cek ya, sementara tidak ada. Pekerjaan dari pelaku. Pelaku pekerjaannya petani. Kalau Pak Kapolres, itu kan ada korban dari pihak anggota Polri atau Polres itu sendiri, Pak Kapolres. Apakah tindakan yang dilakukan aparat sudah sesuai dengan SOP yang berlaku? Tindakan kami sudah sesuai SOP. Kami melakukan tindakan secara humanis, yaitu memberikan himbauan. Ya. Kemudian kami juga menghimbau berkali-kali. Kemudian yang kedua, menggunakan gas air mata agar pelaku mau menyerahkan diri secara baik-baik. Nah, kemudian anggota dengan menggunakan perlengkapan sesuai SOP mendatangi rumah pelaku untuk mengamankan yang bersangkutan.